Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami yang berasal dari chapter 4 dari buku Intermediate Accounting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan menengah dalam chapter 4. Dengan ini saya akan mulai memperkenalkan diri. Nama saya Nisrina Maturahman. Saya Kribalasita Tessa. Saya Agnesia Benvenita Purba. Bisa di next itunya, PPT-nya. Bentar, ini aku lagi ngeklik. Jadi bab yang akan kita sampaikan hari ini itu adalah bab chapter mengenai income statement dan related information. Di next aja, Nes. Next lagi. Oke, jadi di sini kita akan balik lagi, Nes, ke daftar isi. Oke, jadi di sini kita akan membagi beberapa dari chapter ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi yang terdiri atas kegunaan, keterbatasan, kualitas laba. Bagian 2 itu ada format laporan laba rugi yang terdiri dari unsur, pengungkapan minimum, komponen rinci, ilustrasi, laporan laba rugi ringkas. Bagian yang ketiga itu adalah pelaporan dalam laporan laba rugi, di mana terdapat laba bruto, laba dari operasi, laba sebelum pajak penghasilan, laba neto, laba per saham, operasi yang diberhentikan, alokasi pajak antar periode, dan kepentingan non-pengendali. Bagian yang keempat yaitu perubahan akuntansi dan kesalahan yang meliputi perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan. Dan bagian yang kelima itu adalah pernyataan ekuitas terkait. Terdiri dari laporan saldo laba, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas. Untuk bagian yang pertama dan yang kedua akan disampaikan oleh Agnes. Agnes, dipersilakan. Bagian yang pertama itu di bagian income statement, di mana ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu sendiri merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan pada suatu periode waktu. Karena seperti yang kita tahu, masyarakat bisnis dan investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan probabilitas nilai investasi dan kelayakan
Laporan ini menyediakan informasi yang membantu investor dan kreditor memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas pada masa depan. Di sini kegunaan dari laporan laba rugi. Yang pertama untuk evaluasi kinerja masa lalu. Terus yang kedua untuk memprediksi performa atau kinerja di masa mendatang. Dan yang ketiga itu membantu menimbang resiko atau ketidakpastian untuk memperoleh arus kas di masa mendatang. Yang pertama, itu di bagian evaluasi kinerja masa lalu. Ini merupakan suatu kegiatan untuk memeriksa pendapatan dan beban yang menunjukkan bagaimana perusahaan bekerja dan memungkinkan perbandingan kinerja perusahaan dengan persaingannya. Yang kedua itu untuk memprediksi performa di masa mendatang, itu untuk mengetahui informasi tentang kinerja sebelumnya, dapat membantu menentukan tren penting yang jika berkelanjutan dapat memberikan informasi tentang kinerja masa depan. Dan yang ketiga itu membantu menimbang risiko atau ketidakpastian. Hal ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang berbagai komponen laba rugi, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Hal ini menyoroti hubungan di antara komponen tersebut, di mana laporan laba rugi juga membantu menilai risiko tidak tercapainya tingkat arus kas tertentu di masa depan. Informasi laporan laba rugi tersendiri ini merupakan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, membantu pengguna mengevaluasi kinerja masa lalu untuk laporan laba rugi juga di masa mendatang. Hal ini memberikan wawasan mengenai kemungkinan pencapaian tingkat arus kas tertentu di masa depan. Yang kedua tuh keterbatasan laporan laba rugi. Yang pertama, pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang kedua, angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, penggunaan laba melibatkan pertimbangan. Yang pertama, tentang pos-pos yang tidak dapat diukur, di mana perusahaan menghilangkan pos dari laporan laba rugi yang tidak dapat diukur secara andal. Dan praktik terkini melarang pengakuan pos tertentu dari penentuan laba rugi. Meskipun dampak dari pos ini mungkin dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Yang kedua tuh angka-angka laba dipengaruhi, di mana yang dimaksud jumlah laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Satu perusahaan mungkin menyusutkan aset tetapi secara cepat. Perusahaan lain memilih penyusutan garis lurus. Dengan asumsi semua faktor adalah sama, di mana perusahaan pertama akan melaporkan laba yang lebih rendah. Dan untuk yang ketiga, pengukuran laba melibatkan pertimbangan, di mana misalnya satu perusahaan dengan itikat, di mana ini permisalannya satu perusahaan dengan itikat baik akan dapat mengestimasikan umur manfaat aset menjadi 20 tahun atau lebih. Sementara perusahaan lain mengestimasikan umur manfaat asetnya hanya selama 15 tahun. Beberapa batas laporan laba rugi mengurangi kegunaannya dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian kas di masa mendatang. Yang ketiga tuh kualitas laba, di mana secara SEC telah mengekspresikan kekhawatirannya. Gak kelihatan. Bentar ya. Dan yang ketiga tuh tentang quality of earning atau kualitas laba. SEC telah mengekspresikan kekhawatirannya bahwa motivasi untuk memenuhi target laba
bisa membuat perusahaan mengabaikan praktik bisnis yang baik. SEC telah mulai mengambil tindakan tegas untuk mencegah praktik pengelolaan laba. Apa yang dimaksud dengan perencanaan laba ini? Perencanaan waktu, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian untuk mengurangi gejolak laba. Di mana artinya informasi dalam laporan laba rugi penting untuk keputusan di mana artinya informasi dalam laporan laba rugi penting untuk keputusan investasi dan kredit, termasuk evaluasi atas perusahaan dan manajernya. Perusahaan memiliki insentif untuk mengelola laba dalam memenuhi target laba atau membuat tampilan laba berisiko rendah. Manajemen laba atau yang kita ketahui earning management adalah waktu pendapat yang pengeluaran, keuntungan, dan kerugian yang direncanakan untuk memuluskan pendapatan, di mana kualitas laba berkurang jika manajemen laba menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi laba dan arus kas di masa mendatangnya. Yang kedua itu tentang format laporan laba rugi. Di mana ada unsur-unsur laporan laba rugi yang terdiri Yang kedua itu tentang format laporan laba rugi, di mana ada unsur-unsur laporan laba rugi yang pendapatan arus masuk aktiva atau peningkatan Di sini unsur-unsur laporan laba rugi, di mana pendapatan arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva entitas atau pelunasan kewajiban selama suatu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Contohnya penjualan, dividen, fee, sewa, dan bunga. Di mana unsur-unsur laporan laba rugi ini juga dapat diartikan sebagai laba neto yang dihasilkan dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, di mana metode pengukuran labanya merupakan pendekatan transaksi atau transaction approach yang berfokus pada aktivitas yang terkait laba yang telah terjadi selama periode berjalan, seperti penghasilan dan beban. Di penghasilan kita ketahui kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus, masuk atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham. Di bagian beban atau yang expense, kita ketahui bahwa penurunan manfaat ekonomi selama waktu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada pemegang saham.
Nes, udah Nes. Bentar, belum. Ini nggak bisa gerak anjir. Ini aja, dikeluarin aja dulu PowerPoint-nya. Oh, udah ini. Oke, lanjut. Yang kedua tuh dalam unsur-unsur laporan laba rugi juga terdapat keuntungan dan kerugian, di mana keuntungan itu tentang aku lanjut ya. Dalam unsur-unsur laporan laba rugi juga terdapat keuntungan dan kerugian, di mana dinamakan keuntungan jika terjadi kenaikan ekuitas perusahaan dari transaksi sampingan atau insidental kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Dikatakan kerugian jika terjadi penurunan ekuitas, di mana perusahaan dari transaksi sampingan atau insidental kecuali yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. Keuntungan dan kerugian dapat diperoleh dari satu, penjualan investasi, dan penjualan aktiva pabrik. Yang kedua, pelunasan kewajiban. Dan yang ketiga, penghapusan aktiva akibat kerusakan bencana atau pencurian. Di bagian kedua itu topik kedua tentang komponen intermediate. PPT-nya muncul gak sih? Kok di gua nggak muncul ya? Ya kan, dia aku juga hilang-hilang. Di kamu muncul nggak nih, Serena? Di aku muncul cuma kayak pindahnya tuh agak lama gitu loh. Kayak agak nge-lag. Yang nanti kalau pas di kamu tes, kamu bisa share screen sendiri nggak? Takutnya di sini nggak bisa. Gak bisa di sini. Nggak bisa. Coba berhenti share screen deh. Berhenti share. Coba dari sini share screen-nya. Bentar, coba kita ganti. Kelihatan nggak di situ? Udah lanjut aja, nggak apa-apa Nes. Kelihatan kok, udah kelihatan. Udah. Lanjut aja.
Bentar ya. Penjelasan punya aku hilang. Baca PPT-nya aja, Nes. Nggak apa-apa kali. Iya, aku mau baca tapi bentar. Ini lagi hilang. Yang materi ketiga tuh bagian komponen intermediate, di mana komponen intermediate ini terdapat format apa? Yang ketiga tuh intermediate komponen atau komponen intermediate. Komponen intermediate dalam laporan laba rugi terdiri dari format ini disebut laporan laba rugi bertahap. Yang kedua, memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi. Yang ketiga, menandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Dan yang keempat, menampilkan beberapa komponen laba yang digunakan untuk menghitung rasio yang akan dipakai dalam menilai kinerja perusahaan. Dan jika perusahaan menggunakan format laporan laba rugi bertahap, maka perusahaan tersebut akan menyajikan sebagian atau subbagian berikut. Yang pertama, bagian operasi, bagian non-operasi, pajak penghasilan, operasi yang dihentikan, pos-pos luar biasa, non-controlling interest, laba per saham.
Di sini juga condenses income statement. Ini adalah bentuk literasinya. Ini harus dijelasin nggak? Next aja nggak apa-apa, Nes. Nggak usah dijelasin. Nanti di aku ada kok itu bagiannya. Ini juga bagian dari ilustrasi yang kedua. Di mana terdiri dari net sale, COGS, gross profit, dan sebagainya yang termasuk sebagai income statement. Di sini juga ada laporan laba rugi. Di sini juga ada laporan laba rugi di mana pendapatan dikurang beban merupakan laba bersih. Tidak ada implikasi bahwa satu jenis pos pendapatan atau beban lebih memprioritaskan dari yang lainnya. Ini buat ilustrasi yang ketiga, di mana income statement untuk akhir periode. Dan selanjutnya untuk materi yang ketiga. Ini mau zoom lagi nggak? Soalnya ini ternyata ada limitnya anjir. 3 menit lagi. Udahin aja recordnya. Ya, sebelumnya mohon maaf karena ada sedikit kesalahan teknis dari Zoom-nya sendiri. Mungkin share screen-nya bisa dilanjut. Bagian ketiga, Nes.
Ngestak deh Nes itunya. Belum ya, Tessa, atau udah? Muncul, cuma dia masih di komponen intermediate. Oh iya, ini Kayak profit sih. Hah? Udah di gross profit. Belum. Coba di itu henti share screen baru share screen ulang.
Kamu Zoom-nya pakai apa, Tes? Ah, pakai Kamu, laptop. oh, kamu boleh berarti jadi apa ya? Bentar. Oh, Bebas. susah banget dari sini. Aku stop videonya dulu, terus kamu rekam ulang. Oke, jadi mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Sebelumnya mau nanya, ini udah muncul belum di layar share screen-nya? Udah, Kak, udah. Oke. Jadi di bagian ketiga itu ada reporting various income items. Jadi di bagian sebelumnya kita kan udah tahu elemen-elemen yang ada di income statement. Nah, di bagian ini kita akan membahas sedikit lebih dalam tentang elemen-elemennya itu. Jadi yang pertama itu elemennya itu ada gross profit atau laba kotor. Jadi dia ini adalah laba sebelum dikurangi sama beban. Dan untuk mengetahui gross profitnya itu berapa, maka perhitungannya itu adalah penjualan atau net sale dikurangin HPP atau COGS. Ini ada contohnya. Di sini tuh net sales-nya itu ada 2.972.413 dan COGS-nya itu ada 1.982.541. Jadi itu dikurang dan di situ diketahui bahwa gross profit-nya itu dapat jadi 989.872. Oke, yang kedua itu ada income from operation atau pendapatan dari operasional. Kalau misalnya di perusahaan dagang ini tuh didapat dari hasil penjualan, tapi kalau misalnya dari perusahaan jasa itu dari jasa yang udah kita lakukan. Jadi income from operation adalah pendapatan yang didapatkan dari operasi usaha. Nah, untuk dapetin nilai income-nya itu, maka perhitungan selanjutnya itu setelah kita dapat tadi gross profit-nya, kita itu harus mengurangi semua expense-nya. Jadi sebelum kita dapat buat dapat income-nya berapa, itu kita harus mengakumulasi semua expense itu ada berapa. Baru habis itu gross profit nanti dikurangin sama akumulasi dari expense dan kalau misalnya ada pendapatan lain-lain itu juga nanti akan ditambahkan. Ini rumusnya itu ada gross profit dikurang expense dan ditambah other income. Nah, di sini itu hasilnya itu di sini dari gross profit-nya itu dikurangin sama selling expense. Selling expense ini tuh udah akumulasi dari beban-beban penjualan. Baru habis itu dikurangi lagi dengan administrative expense, baru hasilnya itu dapat 803.799 dan diketahui kalau misalnya itu ada pendapatan lain-lain. Nah, itu nanti akan menambah jumlah pendapatan dari operasi. Terus selanjutnya itu ada expense dan other income. Nah, ini yang tadi dibilang sebelumnya hasil akumulasi dari expense. Jadi dibagi jadi ada selling expense atau expense penjualan, terus dibagi lagi jadi administrative expense. Ini tuh di luar dari beban-beban penjualan. Oke, baru selanjutnya itu ada gain and losses. Jadi gain and losses itu masih jadi kontroversial. Jadi ada beberapa pendapatnya tuh yang berbeda-beda tentang gain and losses, apakah dia itu harus masuk ke dalam income statement atau tidak. Tapi yang perlu diketahui, mengembangkan kerangka kerja pelaporan laba rugi penting untuk memastikan bahwa informasi atau apa yang ada di dalam income statement itu bisa dipercaya sama penggunanya. Oke, selanjutnya itu ada income before income tax atau pendapatan sebelum pajak. Oke, jadi tadi kan setelah kita melakukan penghitungan, diketahui kalau misalnya pendapatan sebelum pajak
bahwa pendapatan dari operasinya itu ada 357.483. Terus diketahui lagi ada interest expense atau bunga. Jadi di sini itu pendapatan dari operasi dikurangin sama bunga beban, yaitu sebesar 126.060. Baru didapatlah income pendapatan sebelum pajak, yaitu sebesar 231.423.000. Oke, selanjutnya ada EPS atau earning per share, yaitu adalah nilai per lembar saham ordinary. Nah, cara untuk menghitungnya itu adalah net income dikurang sama preference dividend, lalu dibagi sama weighted average of ordinary share outstanding atau jumlah saham yang outstanding. Ini di contohnya itu ada, jadi diketahui net income sebuah perusahaan itu ada 350.000. Lalu dividen yang akan dibagikan kepada pemilik saham preference itu sebesar 50.000. Nah, di sini tuh ada sedikit kesalahan. Seharusnya di sini itu hasil dari 350.000 dikurang 50.000 itu nanti hasilnya itu akan dibagi 100.000. 100.000 ini adalah jumlah dari saham yang outstanding. Maka oleh sebab itu didapat hasilnya itu 3 dolar. Jadi 350.000 dikurang 50.000 itu kan hasilnya 300.000 dan kemudian itu dibagi sama jumlah saham yang outstanding. Oke, selanjutnya itu ada net income. Net income atau laba bersih perusahaan. Jadi setelah kita tahu berapa pendapatan sebelum pajak yang tadi, terus pasti di setiap perusahaan itu ada pajak kan, pajak yang berlaku yang harus dipotong dari pendapatan perusahaan tersebut. Nah, baru nanti hasil dari pendapatan sebelum pajak itu dikurangi sama jumlah pajaknya. Di sini 231.423 dikurang pajaknya itu ada 66.934. Maka diketahui bahwa di sini net income-nya itu adalah atau laba bersihnya itu ada 164.489. Tapi jika jika income atau pajaknya itu lebih besar daripada pendapatan sebelum pajaknya, maka di sini bisa jadi bukan net income tapi net loss atau kerugian. Oke, di sini selanjutnya itu ada discontinue operation atau operasi yang dihentikan sebagai komponen suatu entitas yang telah dilepas atau ditahan untuk dijual. Untuk hal ini tuh sebagai contoh ada sebuah perusahaan holding yang besar yang punya beberapa anak perusahaan dan salah satu anak perusahaannya itu mengalami kerugian. Jadi si perusahaan holding ini memutuskan untuk menjual si anak perusahaannya itu. Nah, di sini ada contoh dari penjualan anak perusahaan tersebut. Jadi di sini diketahui kalau misalnya si perusahaan holding memutuskan untuk tetap melanjutkan si anak perusahaan tersebut, net income-nya itu ada 276.000. Di sini terus di sini diketahui kalau misalnya anak perusahaannya itu adalah Pizza Division. Jadi di sini pendapatan pajaknya itu ada 54.000. Terus dia itu dijual seharga 90.000. Net income-nya ini didapat itu dari income income from continuing operation dikurang sama loss on disposal. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan kepada Nisrina. Nah, selanjutnya ada di changes in accounting principle. Boleh next slide. Nah, perubahan prinsip akuntansi itu mencakup perubahan metode penetapan harga, persediaan seperti dari FIFO menjadi average cost atau perubahan akuntansi kontrak konstruksi dari metode percentage of completion menjadi completed contract method. Nah, biasanya perubahan prinsip akuntansi ini terjadi ketika ada kejadian-kejadian atau tanggal-tanggal yang kurang jelas gitu. Nah, selanjutnya.
Nah, ini ada contoh ilustrasinya. Ada Gubert Incorporated, ada Gilbert Inc. Yang mulai beroperasi pada tahun 2017, memutuskan pada bulan Maret 2019 untuk mengubah dari FIFO ke harga persediaan rata-rata tertimbang. Pendapatan Gubert sebelum pajak penghasilan dan menggunakan metode rata-rata tertimbang yang baru pada tahun 2019 adalah 30.000. Ilustrasi 4.17 itu menyajikan data pendapatan sebelum pajak tahun 2017, 2008, dan 2018 untuk contoh ini. Nah, di sini ada foto perubahannya ya, yang tadinya dari Vivo tahun 2020 ada 40.000, lalu diubah menjadi average method menjadi 35.000, dan ada kelebihan dari perubahan Vivo menjadi average 5.000. Begitupun tahun 2021 dari 30.000 menjadi average method 27.000 dan lebihnya 3.000. Jadi kelebihan dari perubahan dari Vivo ke average ada 8.000. Di sini juga ada perubahan teks dari tahun 2022, 2021, dan 2020. Nah, income before income tax-nya tahun 2022 ada 30.000, terus income tax-nya ada 9.000, jadi net income-nya ada 21.000. Kalau tahun 2021 ada 27.000, income tax-nya ada 8.100, jadi net income-nya ada 18.900. Lalu di tahun 2020, income before income tax-nya ada 35.000, income tax-nya ada 10.500, jadi net income-nya ada 24.500. Oke, next slide. Nah, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi melekat dalam proses akuntansi. Misalnya perusahaan memperkirakan masa manfaat atau nilai sisa aset yang dapat disusutkan. Tidak ada lubang yang tertagih, persediaan usang atau persediaan yang tidak terpakai, dan jumlah periode yang diharapkan mendapat manfaat dari pengeluaran pembelian. Oke, next slide ya. Nah, ini contohnya untuk mengilustrasikan perubahan dalam estimasi yang hanya mempengaruhi periode perubahan. Asumsikan bahwa DuPage Material AG secara konsisten memperkirakan biaya piutang tak tertagih sebesar 1% dari piutang usaha pada tahun 2019. Namun DuPage Materials AG menentukan bahwa mereka harus merevisi ke atas estimasi piutang tak tertagih untuk tahun berjalan. Penjualan kredit tahun ini menjadi 2% atau 2 kali lipat persentase tahun sebelumnya. Tarif 2% diperlukan untuk mengurangi piutang ke nilai realisasi bersih. Penggunaan 2% menghasilkan setengah tagihan utang sebesar 200 atau 2 kali lipat jumlah tersebut menggunakan perkirakan 1% untuk tahun sebelumnya. DuPage mencatat beban utang tak tertagih dan penyisihan sebagai berikut. Jadi dijurnalkannya sebagai bad debt expense 240.000 dan allowance for doubtful kesalahan matematis, kesalahan penerapan prinsip akuntansi, atau kekeliruan atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan telah memperbaiki kesalahan dalam laporan keuangannya. Kesalahan tersebut mencakup hal-hal seperti pelaporan pendapatan yang tidak tepat, akuntansi opsi saham, penyisihan piutang, persediaan, dan provisi lainnya. Oke, next slide. Nah, ini sebagai contohnya,
Pada tahun 2019, sang LTD menetapkan bahwa mereka salah menyajikan piutang usaha dan pendapatan penjualan sebesar 100.000 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, sang membuat entry berikut mengkoreksi kesalahan ini. Nah, jadi jurnalnya jadi bertambah di bagian debit 100.000 dan account receivable-nya 100.000 pada kredit. Oke, next slide. Nah, materi selanjutnya ada related equity statement. Nah, laporan atau bisa disebut laporan laba ditahan. Laba bersih meningkatkan laba ditahan. Kerugian bersih mengurangi laba ditahan. Baik tunai maupun dividen saham menurunkan laba ditahan. Perubahan prinsip akuntansi umumnya dan penyesuaian periode sebelumnya dapat menambah atau mengurangi laba ditahan. Perusahaan mengenakan biaya atau mengkreditkan penyesuaian ini setelah pajak ke saldo awal laba ditahan. Slide. Nah, ini ada contohnya. Rekonsiliasi saldo awal dan akhir pada laba ditahan memberikan informasi kenapa aktiva bersih meningkatkan atau menurun sepanjang tahun. Asosiasi pembagian dividen dengan laba bersih atau pada suatu periode menunjukkan apa yang dilakukan manajemen dengan laba. Hal ini berupa membajak kembali bagian bisnis atau seluruh laba, mendistribusikan seluruh pendapatan saat ini atau mendistribusikan pendapatan saat ini ditambah akumulasi pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini ada contohnya return earnings pada Januari pertama dilaporkan ada sebanyak 1.050.000. Nah, koreksi for understatement of net income in prior period, kesalahan inventory ada 50.000. Return earnings Januari pertama setelah diperbarui menjadi 1.100.000 dan ditambah net income dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada batasan laba ditahan. Perusahaan seringkali membatasi laba ditahan untuk memenuhi persyaratan kontrak, kebijakan dewan direksi, atau kebutuhan saat ini. Umumnya perusahaan mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah laba ditahan yang dibatasi penggunaannya. Dalam beberapa kasus, perusahaan mentransfer jumlah laba ditahan yang dibatasi ke akun bernama laba ditahan yang ditentukan penggunanya. Oleh karena itu, bagian laba ditahan dapat melaporkan dua jumlah terpisah. Satu, laba ditahan bebas atau tidak dibatasi, dan dua, ditahan ditentukan penggunanya atau dibatasi. Jumlah kedua jumlah tersebut sama dengan total laba ditahan. Next slide. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Perusahaan umumnya memasukkan dalam pendapatan semua pendapatan beban, serta keuntungan dan kerugian diakui selama periode tersebut. Pos-pos ini diklasifikasikan dalam laporan laba rugi. Sedemikian rupa, pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami pentingnya berbagai komponen pendapatan bersih. Perubahan prinsip akuntansi dan koreksi kesalahan tidak termasuk dalam ketentuan ini. Perhitungan laba bersih karena pengaruhnya berhubungan dengan periode sebelumnya. Oke. Perusahaan harus menampilkan komponen penghasilan komprehensif lain dalam salah satu dari dua cara berikut. Satu, laporan berkelanjutan atau one statement approach, atau dua laporan laba bersih dan penghasilan komprehensif lain yang terpisah namun berurutan, two statement approach. Pendekatan satu pernyataan sering disebut sebagai laporan laba rugi komprehensif.
pendekatan dua pernyataan menggunakan istilah tradisional laporan laba rugi untuk laporan pertama dan laporan laba rugi komprehensif untuk laporan kedua. Nah, di sini kami menggambarkan dua alternatif ini dalam dua bagian berikutnya. Dalam setiap kasus, asumsikan GIL SPA melaporkan informasi berikut untuk tahun 2022. Pendapatan penjualan 800.000, harga pokok penjualan 600.000, biaya operasional 90.000, dan keuntungan kepemilikan. Nah, dalam pendekatan ini, laba bersih tradisional merupakan subtotal dengan total pendapatan komprehensif, ditampilkan sebagai total akhir. Pernyataan gabungan mempunyai keuntungan karena tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru, namun mengubur laba bersih sebagai subtotal di atas pernyataan tersebut merupakan suatu kerugian. Nah, ini ada contohnya, ada sales revenue, ada cost of goods sold, ada gross profit, sama operating expense. Lalu net income-nya jadi jumlahnya 110 dan ditambah oleh other comprehensive income. Oke, next slide-nya. Nah, ini two statement approach menunjukkan format dua pernyataan untuk GIL SPA. Pelaporan laba komprehensif dalam laporan terpisah menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian yang diidentifikasikan sebagai penghasilan komprehensif lain memiliki status yang sama dengan keuntungan kerugian tradisional. Di sini dimasukinnya secara terpisah. Jadi yang pertama net income, lalu net income yang kedua baru dikurangi oleh komprehensif yang ditambah komprehensif yang tidak unrealized. Oke, selanjutnya. Nah, ada statement in change of equity. Selain laporan laba rugi komprehensif, perusahaan juga wajib menyajikan laporan perusahaan ekuitas. Ekuitas pada umumnya terdiri dari modal saham biasa, premi saham biasa, laba ditahan, dan akumulasi saldo pada penghasilan komprehensif lain. Laporan tersebut melaporkan perubahan pada setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut. Hal berikut diungkapkan dalam pernyataan ini. 1. Akumulasi penghasilan komprehensif lain pada periode yang berjalan. 2. Kontribusi atau penerbitan saham dan pembagian dividen kepada pemilik. 3. Rekonsiliasi nilai tercatat masing-masing komponen ekuitas sejak awal sampai akhir periode. Perusahaan seringkali menyiapkan laporan perubahan ekuitas dalam bentuk kolom. Dalam format ini, mereka menggunakan kolom untuk setiap akun dan total ekuitas. Oke, next slide. Nah, ilustrasinya sebagai ilustrasi, asumsikan informasi yang sama untuk GIL SPA seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi sebelumnya. Perusahaan memiliki saldo akun ekuitas berikut pada awal tahun 2022. Modal saham biasa 300.000, laba ditahan 50.000, dan akumulasi pendapatan komprehensif lain 60.000. Terkait dengan keuntungan yang belum direalisasikan, pada sekuritas ekuitas dan perdagangan tidak ada perubahan pada akun modal saham biasa selama tahun berjalan. Dividen tunai selama periode tersebut adalah 10.000. Ilustrasi sebelumnya juga menunjukkan laporan perubahan ekuitas GIL. Total pendapatan komprehensif terdiri dari laba bersih sebesar 110.000 yang ditambah ke laba ditahan 30.000 terkait dengan keuntungan yang belum direalisasi. Kolom terpisah digunakan untuk melaporkan setiap item tambahan penghasilan komprehensif lain. Oleh karena itu, pernyataan ini berguna untuk memahami bagian ketajaman berubah selama periode tersebut. Slide. Nah, ini contohnya. Di sini ada beginning balance-nya sebanyak 410, return earning-nya 50, accumulated-nya ada 60.000, jadi share capital-nya ada 300.000. Lalu net income-nya
ada 110, dividennya 10.000, lalu unrealized-nya ada 30.000. Jadi ending balance ada di 540. Oke. Ini adalah statement financial position-nya. Jadi share capital-nya seperti yang sebelumnya ada 300.000, return earnings-nya ada 150.000, terus accumulated other comprehensive income sebesar 90.000, jadi total ekuitasnya ada 540.000. Dengan memberikan informasi mengenai komponen-komponen pendapatan komprehensif serta akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, perusahaan mengkomunikasikan informasi mengenai seluruh perubahan aset bersih. Dengan adanya informasi ini, pengguna akan lebih memahami kualitas pendapatan perusahaan. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berhenti aja Nes, nggak apa-apa.